على المنبر وعلى المنبر لعيد الأضحى لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين به أبدا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتقديما وتكريما ومحبة وزد من شرفا وعظما وكرمه لمن حجه وبتمره تشريفا وتقديما وتكريما ومحبة وبرا. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kali kedua kita sholat Idul Adha. Yang pertama saya masih kena COVID, sehingga habis sholat langsung dirawat. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya saya tidak bisa menahan air mata karena pada saat begini, dikala semua umat Islam sedunia berkumpul semua di padang Arafah, mengingat Sayyidina Adam yang 800 tahun terpisah dari istrinya Sayyidatina Hawa, yang satu berjalan dalam kegelapan matahari masih terselimuti oleh awan karena pada awal kejadian dunia. Sambil meraba-raba di kegelapan, Sayyidina Adam memohon ampun, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
Hawa juga beristighfar. Astaghfirullahaladzim, sambil nangis. Hanya berbuat dosa sekali, mohon ampun 800 tahun belum diampuni oleh Allah. Dipisahkan Sayyidina Adam dan Umi Hawa dari jarak yang entah berantah. Belum matahari belum bersinar, bulan belum bersinar karena masih tertutup oleh alimut. Kakinya terantuk-antuk batu. Ibu Hawa juga mencari kemana. Astaghfirullahaladzim. Sementara kita setiap hari berbuat dosa, kita lupa mohon ampun kepada Allah. Saat inilah alhamdulillah santri-santri Sokdong, santri-santri di Tunggal Abdurrahman Wahid bisa ikut sholat Idul Adha. Sholat ini cuma sunnah, tetapi Rasulullah mengatakan keluarlah kalian, makanlah sepotong, 2 potong lontong, baru ikut sholat. Lah yang M bagaimana? Yang head? Tidak apa-apa, datang, pakailah pakaian yang bagus-bagus. Karena saat itulah Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa ketika Sayyidina Ibrahim yang setiap saat makan senantiasa mengundang tetangganya untuk makan. Kalau kita makan enak, lupa dengan tetangga. Sayyidina Ibrahim setiap tahun-tahun begini ini motong sapi, motong kambing, motong onta diberikan kepada para tamunya yang datang ke Baitullah, ke Makkatul Mukarramah. Sampai ada orang yang bertanya, ya Ibrahim, apa kamu nggak rugi nyembelih binatang segini banyaknya, engkau bagi-bagikan? Jawabnya Sayyidina Ibrahim, kalau saja aku punya anak dan Allah memerintahkan aku untuk menyembelih anakku, maka niscaya aku sembelih. Lalu ternyata dari Sayyidatina Sarah belum punya anak, istri yang kedua Sayyidatina Hajar memiliki anak diberi nama Ismail. Sedang lucu-lucunya lagi belajar naik kuda. Kalau sekarang ya belajar dolanan Android gitulah. Jadi saking asiknya dolanan Android, lupa makan, lupa sholat, lupa takbir. Lagi seneng-senengnya punya anak sudah pinter, sudah ketok, gantengi, tiba-tiba Allah kemudian menurunkan ayat untuk memotong anaknya. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sanihaka huwal abtar. Putraku, aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku menyembelih engkau. Ya Abi, padahal mimpi itu kan wahyu. Nah kalau wahyu jangan ragu-ragu, monggo. Karena perintah Tuhan, si Ismail juga ikhlas. Tapi karena ikhlasnya sang anak dan sayang cintanya sang bapak, akhirnya ketika sudah di atas latakan mau disembelih, ternyata berubah jadi domba.
perintah itu hanya untuk menguji keimanan Sayyidina Ibrahim, karena pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah merasa menggenggam harta bendanya. Hatta anaknya sendiri diminta untuk disembelih. Ini adalah ujian yang sudah lolos. Maka dari ujian yang sudah berhasil lulus kumloh itu, Sayyidina Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Lalu Sayyidina Ismail kelak akan melahirkan anak-anak dari perkawinan dengan suku Jurhum. Suku Jurhum itu keturunannya Nabi Soleh yang ada di Yaman. Kemudian melahirkan 12 suku besar yang memimpin dunia. Sementara Sayyidatina Sarah sebelum punya anak namanya Sarai. Lalu ketika Allah akan menghukum umatnya Nabi Lot, diberitahukanlah bahwa umatnya Nabi Lot akan dihukum karena tidak ada satupun yang bertobat kepada Allah. Sampai Sayyidina Ibrahim tanya pada malaikat penghukum, lu umpamanya umatnya Nabi Lot itu ono 100, mosok wong 50 ora ono sing salat? Enggak ada. 25 enggak ada. 12 enggak ada. 6 enggak ada. 3 enggak ada. 1,5 enggak ada. Bahkan istri serta anaknya pun tidak mengikuti Nabi Lot, sehingga dihukum menjadi api terbakar. Tapi sebelum menghukum itu, malaikat penghukumnya yang ditugasi untuk menghukum ngomong kepada Sayyidina Ibrahim bahwa Sarai akan punya anak. Mendengar gitu sambil ngintip, biasanya itu kalau ada tamu terus ngintip mendengar kabar bahwa Sarai akan memiliki anak, dia tertawa gembira. Lalu malaikatnya ini kembali lagi, tolong Sarai, anakmu kalau lahir beri nama Ishak, orang yang sedang tertawa. Dan Sarai kemudian menjadi Sarah. Saat ini ribuan saudara kita yang sudah bayar ratusan, ada yang bayar 300 juta, 400 juta, 1 miliar. bahkan tetangganya Abah sendiri di Semarang itu sudah membayar 420 juta untuk berangkat haji, plus ternyata hasilnya minus tidak berangkat, padahal sudah membayar 400 juta. Kita untungnya masih belum bayar, apalagi bayar niat haji aja enggak. Mari kita doakan saudara-saudara kita Amin. yang gagal atau yang sudah saat ini menjelang akhir setelah wukuf di Arafah, kemudian balik tawaf, sa'i, tahallul, maka selesailah hajinya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan khotbah ini kelak akan berangkat haji semua. Amin. Sekurang-kurangnya umroh. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang pandai bersyukur. Dulu ketika Umi bangun masjid, bangun pondok, cari sapi satu susah. Ya bayar. Sekarang sapi sudah banyak, bahkan saking banyaknya ada yang dikirim ke Semarang. Karena Semarang hanya 2, akhirnya beberapa dikirim. Nah Mas Panji sapinya mau dikirim ke Semarang nggak boleh, sudah nggak usah Pak,
saya belikan sendiri lagi. Jadi Mas Panji ini korban 2 ekor sapi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan santri-santri Soko Tunggal semuanya bisa berkorban. Tidak hanya cuman ngerasake sate kambing. Nah itu sate kambingnya sudah siap di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوافى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكير عليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد، اللهم افتح أمة سيدنا محمد. Panjenengan dadosaken Indonesia negeri ingkang baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Anzilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anzilna alfa sifain wa alfa dawain ka alfa rahmatin wa alfa limatin wa alfa barakatin wa alfa karumatin wa alfa razakin samaitaha ala lisani nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa bin nadima innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti tusabipun yang sepahlan ahli kubur ingkang derek salat menika panjenengan ngapunten ya Allah. Allahumma billahu warhamhu wa'afimahu anhu, Allahumma billahu warhamhu wa'afimahu anha. Anak-anakipun panjenengan dadosaken anak-anak ingkang saleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Anak putripun salah kuburipun panjenengan selamataken fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad